thank you. Okay, thank you. Yeah, welcome back to our channel KBM Online MTS Salafiyah Qasim. Okay, with me, Mrs. Dia. Yeah. As I said before, yeah, today we are going to learn about simple present tense part 2. In our last meeting, we have discussed about simple present tense part 1. Ya, ini simple present tense yang menggunakan verb. Kalau di part 2 ini, ya, part 2 ini kita menggunakan to be. Ya, simple presentnya ini menggunakan to be. What is to be? What kind of to be that can be used? Oke, kalian bisa melihatnya di buku pegangan kalian on page 4, ya. Kalian silahkan melihat, menyimak buku pegangan kalian halaman 4. Oke, sudah siap? Ya. To be is, ya, to be adalah kata yang menghubungkan antara subjek dengan objek dalam sebuah kalimat. Oke, good ya, betul. To be adalah kata yang menghubungkan antara subjek dengan objek dalam sebuah kalimat. To be apa saja yang akan kita gunakan? First, to be is. Second, to be am. The third, to be are. Sudah hafal? Okay, let's continue. Okay, to be is digunakan ketika dalam kalimat tersebut kita menggunakan subjek he, she, it, nama orang tunggal atau nama benda tunggal. Sedangkan to be am kita gunakan ketika subjeknya berupa I. Dan kita menggunakan to be are jika subjeknya berupa you, we, they, nama orang jamak, nama benda jamak. How about the pattern? Bagaimana untuk pola atau susunan kalimatnya? Oke, untuk to be is, kalian bisa melihat di sini pola atau susunan kalimatnya. Subjek diikuti dengan is dan dilanjutkan dengan ana atau komplement. Ana di sini, apakah nama orang? Bukan, ya. Ana di sini, a yang pertama singkatan dari adjective, n singkatan dari noun, dan yang kedua singkatan dari adverb. Yang kedua adalah to be am. Untuk pola atau susunan kalimatnya, subjek diikuti dengan am, diikuti dengan ana. Yang ketiga are. Pola kalimatnya, subjek diikuti dengan are dan diikuti dengan salah satu dari ana, ya, salah satunya saja, ya, berarti antara adjective, noun atau adverb, seperti itu. Ini untuk rumus kalimat positif. Bagaimana kalau berupa kalimat negatif? Oke, untuk kalimat negatif kalian cukup menambahkan not setelah to be, ya, berarti setelah is, am dan are. Jadi is not, am not, dan are not, seperti itu. Sedangkan untuk interrogatifnya, kalimat tanyanya, kalian cukup memindahkan to be-nya sebelum subjek, ya. Jadi yang tadi polanya subjek, is, dan ana, seperti itu diganti menjadi is, subjek, dan ana, am, subjek, dan ana, are, subjek, dan ana. Ingat, untuk kalimat tanya atau interrogative sentence, maka kalian harus menambahkan tanda tanya di akhir kalimat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Okay, if there are no question, let's relook at this example, ya. Di sini Bu Diah menuliskan dua contoh, yaitu yang menggunakan to be is sama menggunakan to be are. Oke, contoh yang pertama yang menggunakan to be is. Untuk kalimat positifnya, Mr. Ryan is a teacher. Sesuai dengan polanya tadi, didahului subjek, Mr. Ryan sebagai subjek, is sebagai to be-nya, dan a teacher sebagai noun. Seperti itu.
Kalau berubah menjadi kalimat negatif, masih ingat cukup menambahkan apa? Iya, menambahkan not setelah to be. Ya, jadi Mr. Royan is not a teacher, yang artinya Pak Royan bukan seorang guru. Oke, selanjutnya untuk yang interrogative sentence atau kalimat tanya. Tadi kalian cukup memindahkan memindahkan to be-nya ke depan, mendahului subjek. Jadi is Mr. Royan a teacher? Apakah Pak Royan seorang guru? Seperti itu ya. Dan kalian harus menambahkan tanda tanya. Contoh yang kedua, the cats are playful. Ini kita menggunakan are karena apa? The cat, kucingnya lebih dari satu atau kucingnya jamak, ya. Jadi kita menggunakan to be are, kemudian playful di sini adjektifnya. Contoh yang kedua ini, jika kita rubah ke dalam bentuk negatif, jadi ya, the cats are not playful. Kalian cukup menambahkan not setelah to be-nya. Kucing-kucing itu tidak suka bermain. Untuk interrogatifnya, kalian cukup memindahkan to be are-nya ke depan. Jadi, are the cats playful? Apakah kucing-kucing itu suka bermain? Seperti itu. Do you understand? Ya, bisa dipahami ya. Okay, let's continue. Ya, any questions so far? Ya, ada pertanyaan sejauh ini? Dari penjelasan Budia dari awal sampai akhir tadi, any question? No? Oke, alhamdulillah ya. If there are no question, ya let's practice ya, karena sudah tidak ada pertanyaan. Jadi, yuk kita latihan. Kita latihan. Di sini Budia menyediakan 3 soal. Ya, Budia menyediakan 3 kalimat. Silahkan dari masing-masing pertanyaan ini nanti, dari masing-masing soal kalian rubah ke dalam bentuk negatif sama interrogatif. Oke. Kalimat yang pertama, the giraffe is the tallest mammal. Ya, subjeknya mana? To be-nya mana? Kalau dirubah menjadi negatif jadi seperti apa? Kalau dirubah ke interrogatif jadi seperti apa? Silahkan nanti dilihat caranya di slide-slide sebelumnya tadi. Soal yang kedua, I'm smart. Ya, ini sangat pendek kalimatnya ya, sangat simple sekali. I'm smart. Subjek diikuti dengan to be, diikuti dengan adjektifnya. Jadi silahkan dirubah. The last, nomor 3, Ayu and Lala are responsible for his school. Ya, di sini saya menggunakan are karena Ayu dan Lala, berarti subjeknya lebih dari satu atau orang jamak. Jadi kita harus menggunakan to be are. Oke? Sudah? Ya, silakan soal-soal ini kalian tulis di buku kalian. Ya, silakan ditulis di buku kalian, kemudian nanti sampan jawab juga di buku kalian. Setelah itu kita akan melanjutkan membahas soal-soal ini di group discussion ya, di grup diskusi kita. Oke, jadi silakan nanti aktif di grup kita. Oke, enough ya. Ya. Any question? No? Okay, if there are no question, I think enough for today. Let's close our class today by reading Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, silakan kalian kerjakan 5 menit cukup. Setelah itu kita akan membahasnya di grup diskusi ya. Silahkan aktif di grup kita nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.